bagaimana masyarakat kita akhirnya memilih untuk terbang ke luar negeri karena melihat pelayanan di luar negeri. Mungkin jika di rumah sakit kita membutuhkan waktu 1 minggu, sekarang butuh waktu lebih lama mungkin. Apa pelayanan-pelayanan yang mungkin juga dihadirkan oleh Mandaya Hospital Group untuk menarik minat masyarakat agar berobat ke dalam negeri ke Mandaya Hospital Group dibandingkan dengan rumah sakit lain yang ada di luar negeri? Ya, jadi yang pertama kalau saya dengar keresahan gitu ya dari masyarakat, dari para pasien itu adalah nanti kalau jangan ke Indonesia, nanti kalau di Indonesia diagnosanya salah, nanti pengobatannya salah, itu yang paling pertama. Sama suka overdiagnose. Ya, overdiagnose juga itu ya ujung-ujungnya kesalahan juga gitu ya diagnosanya. Jadi kalau menurut saya tuh itu yang kita fokusin nomor 1 gitu. Karena kalau diagnosanya itu benar, sebenarnya pengobatan itu kan kasarnya sudah ada di buku lah ya, sudah ada juklaknya, harusnya A, B, C dan sebagainya. Jadi maka dari itu kita benar-benar menginvestasikan banyak fasilitas untuk yang membantu para dokter. Tadi selain genetic testing gitu ya, itu nggak murah gitu ya, genetic testing itu sangat kompleks dan tidak semua tempat tuh bisa melakukannya. Itu kita labnya juga kita tambahkan semua jenis lab untuk syaraf juga. Selain itu kita juga ada yang namanya tes fungsi syaraf. Contohnya ada satu yang namanya itu ada EMG. Ada yang kedua namanya IOM juga. EMG itu apa? Jadi kalau biasanya kita tahu misalnya dari MRI, CT scan udah biasa ya, kita bisa cek otak itu kelihatannya seperti apa. Yang kita belum cek adalah jangan lupa bahwa syaraf itu sebenarnya kayak kabel listrik kan. Kita harus ngecek kabel listrik ini tuh putusnya itu di mana, gitu loh. Putus dari otak ke spine gitu ya atau tulang belakang, atau dari tulang belakang waktu mau ke tangan kita di daerah misalnya armpit gitu ya, atau di daerah elbow kita, atau waktu si syaraf itu mau nempel ke otot kita. Banyak banget kan gitu. Nah, dari alat EMG ini itu juga masih belum banyak rumah sakit ya, mungkin di Indonesia yang punya gitu, hanya sebagian. Kita bisa mengecek sebenarnya rusaknya itu di mana. Balik lagi rusaknya di mana, kita tahu nama diagnosanya itu apa. Nama diagnosanya kita bisa tahu, obatnya atau tindakan yang kita harus lakukan itu beda-beda. Contohnya kalau itu di tulang belakang ya namanya syaraf kejepit, itu yang paling banyak ya orang tahu, HNP. Tetapi kalau kerusakannya itu dari bagaimana syaraf itu nempel ke otot, itu beda lagi. Gitu kan itu pengobatannya semua beda lagi. Kita ada EMG. Imaging juga ya, MRI kita itu punya kekhususan di bidang neurologi contohnya. Dan jangan lupa kita ada PET scan tadi. Itu PET scan mungkin di Indonesia itu masih sangat jarang. Mungkin kita akan menjadi PET scan nomor 4 atau nomor 5 di seluruh Indonesia. Gitu kan sekarang masih cuma baru ada 3 atau 4. Gitu. Nah, PET scan ini kita ada fungsinya 2. Satu, itu untuk masalah tadi kanker atau tumor otak. Kita bisa lihat apakah itu kanker atau enggak, kita bisa lihat penyebarannya itu kemana. Nah, tapi PET scan ini yang menarik nih ada yang kedua. Nah, ini yang mungkin malah waktu saya ke luar negeri aja juga belum mengerjakan. Dan kita hopefully ini mungkin awal tahun depan kita bisa meluncing ini karena ini layanan yang benar-benar baru sekali. Kita namanya adalah PET scan amyloid scan. Nah, amyloid scan ini menarik. Tadi mungkin Mbak Syaf bicara tentang Alzheimer ya, sedikit ya. Tentang Alzheimer itu bagian dari demensia. Bahasa Indonesianya Alzheimer apa sih? Pikun. Iya, pikun. Nah, tapi pikun itu banyak jenis. Pikun karena Alzheimer, itu satu diagnosa sendiri. Bisa pikun karena stroke. Stroke di otak bisa bikin pikun juga. Gitu kan. Dan pikun-pikun jenis lain ada banyak. Jadi pikun yang terutama Alzheimer ini sangat menakutkan. Kenapa? Karena begitu orang kena penyakit Alzheimer, pelan-pelan dia akan menurun sampai benar-benar lupa segala sesuatu, akhirnya nggak bisa menjaga dirinya sendiri dan kemungkinan besar meninggal. Gitu. Jadi kasarnya pasien yang didiagnosa Alzheimer tahu bahwa one day dia akan meninggalkan Alzheimer dan dia nggak bisa ngelakuin apa-apa terhadap itu, gitu kan? Nah, tetapi yang menarik ini adalah sekarang kita bisa memakai PET scan, namanya amyloid scan ini, untuk bisa mengecek namanya plak amyloid yang ada di otak. Nah, kita tahu bahwa plak amyloid yang berlebihan yang ada di otak menyebabkan Alzheimer. Gitu. Dengan PET scan ini bisa lihat, MRI nggak kelihatan. Ya, MRI nggak kelihatan, CT scan nggak kelihatan, hanya PET dari scan PET ini scan. bisa terlihat karena memang berwarna tadi. Iya, karena ada warnanya tadi muncul tuh amyloidnya, karena khusus untuk mendeteksi zat amyloid tadi. Nah, yang menariknya sekarang apa? Kalau zaman dulu mungkin kena Alzheimer ya udah kita tinggal pasrah aja, suatu hari pasti kita pikun. Tapi sekarang ada obatnya. Nah, obat ini juga baru masuk ke Indonesia, kita sedang bekerja sama dengan obat itu untuk bisa memasukkan ke Mandaya. Jadi yang penting kalau kita bisa diagnosa bahwa pasien itu kena Alzheimer, yes or no,
kita udah bilang yes, kita bisa mulai kasih obatnya. Obat itu yang akan kasarnya mendigest atau memakan amyloid di otak. Jadi amyloid yang otaknya itu banyak gitu ya, penumpukan jadi Alzheimer, dia bisa makan pelan-pelan. Intinya apa? Jadi kita memberikan harapan yang dulu ada orang Alzheimer akan pikun, sekarang menyerah, bisa jadi kita hilang. bisa mencegah. Nah, tapi yang penting adalah harus datang, jangan sampai udah Jangan pikun sudah gitu ya. pikun, sudah Kadang-kadang kalau kita di Indonesia kan kalau orang lupa dompet malah diketawain, aduh udah mulai pikun ya, pikun. Padahal itu tuh sebenarnya gejala harus mulai datang ke kita. Di kita ada dokter subspesialis namanya neurobehavior gitu ya. Itu memang khusus untuk menangani Alzheimer, Parkinson, hal-hal syaraf yang terkait keperubahan perilaku. Itu adalah dengan adanya neuromuskular ini, apa selain kemampuan dari dokter-dokternya, ada dokter spesialis, dokter subspesialis, apakah Mandaya Hospital ini juga bekerja sama dengan lembaga kesehatan lain, atau mungkin dari segi farmasi, apalagi tadi juga bilang bekerja sama dengan obat, ya kan? Apakah ada bekerja sama baik dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk bisa mensukseskan neuromuskular ini? Ya, jadi beberapa ya, tadi obat tuh penting, jadi kita berbicara karena banyak obat-obat baru ini, obat-obatan yang memang ada berapa yang baru 1 tahun atau 2 tahun ini di-approve juga, baru jadi kita banyak berkomunikasi dengan produsen obat di luar negeri juga gitu untuk memasukkan itu ke Indonesia segera. Nomor 2 juga kita berkolaborasi dengan beberapa dokter di luar negeri maupun juga rumah sakit di luar negeri untuk neuromuscular. Contohnya kita bekerja sama dengan dokter di Jepang gitu ya, memang ahlinya top in the world untuk dalam bidang syaraf otot ya atau neuromuscular, penyakit langka terutama. Kita juga berkolaborasi dengan salah satu rumah sakit di Thailand yang memang sangat kuat juga di hal otot, terutama di biopsi otot gitu. Biasanya biopsi kanker nih bisa biopsi otot. Jadi kita sedang berkolaborasi untuk meningkatkan standar kita, kalau bisa setara atau paling nggak lebih baik daripada luar negeri. Apakah pusat dari neuromuskular Mandaya ini terbuka bagi rujukan pasien dari seluruh wilayah di Indonesia, Dok? Ya, itu terbuka sekali. Memang kalau dari awal kita tahu bahwa pusat syaraf kita, semua jenis keunggulan kita itu kita bentuk bukan hanya untuk pasien-pasien sekitar, karena ini masih sangat jarang gitu ya, dan sangat advance. Jadi ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan sampai sekarang banyak sekali pasien kita dari Sumatera, ada yang dari sampai Papua juga, masalah nggak bisa tidur, ada datang ke kita dan sebagainya. Ada pasien-pasien yang sudah ke Malaysia, sudah ke Singapura berobat, akhirnya tengah jalan balik lagi lanjut dengan kita juga ada gitu kan. Jadi kita very open, kita sangat menerima mereka dan kita sudah banyak menangani hal itu. Dan di Mandaya kita menyiapkan begitu banyak fasilitas untuk mereka. Salah satunya kita ada hotel di rumah sakit kita sendiri. Jadi pasien-pasien dari luar kota nggak usah tinggal di hotel luar, bisa tinggal di rumah sakit. Tapi kalau pasiennya itu banyak, keluarganya datang, kita ada apartemen yang dekat dengan rumah sakit kita juga, nanti dia bisa nyawa di sana. Penjemputan dari airport juga itu udah biasa, kita bisa lakukan. Jadi fasilitas kita, dokter-dokter kita itu lumayan, menurut saya lumayan langka juga ya, bukan hanya penyakitnya langka, dokter-dokternya juga lumayan langka di Indonesia. Harapan saya itu kita bisa membantu begitu banyak pasien yang membutuhkan, terutama pasien-pasien yang masih belum mendapatkan kejelasan terhadap diagnosanya gitu kan. Kalau kita bisa bilang second opini lah gitu ya, mungkin memberi kesempatan untuk Mandaya untuk membantu mereka. Gitu. Dok, sebentar lagi kita menyambut tahun 2025, apalagi yang menjadi target atau mungkin ada program baru, pusat kesehatan baru yang akan disediakan oleh Mandaya Hospital Group? Oh banyak yang baru-baru, mungkin yang pertama pasti kan tadi ya, PET scan kita, PET scan kita akan ada sebentar lagi. Kita memang salah satu fokusnya juga di bidang kanker. Jadi kanker itu kita sudah launching kan untuk pusat kanker payudara sudah. Terakhir baru beberapa minggu yang lalu kita udah launching untuk pusat kanker hati gitu ya. Kita banyak teknologi baru dalam hal hati. Harapannya tahun depan itu untuk kanker itu kita mau launching pusat kanker darah. Nah itu juga masih jarang, ini malah lebih advance lagi, sangat kompleks. Persiapan kita sudah hampir 2 tahun untuk mempersiapkan itu, karena kanker darah itu juga pengobatannya sangat lebih rumit. Menurut saya itu salah satu yang paling rumit, bukan hanya kemoterapi, gitu, bukan hanya imunoterapi, tapi kita berbicara tentang transplant. Jadi transplant sumsum. Dan mungkin pengobatan seluler terapi atau gene terapi yang lainnya untuk kanker darah.